Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Ton Senin ya. Menanggapi komentar saudara Sriati ya. Kalau yang punya badan susah untuk dikasih tahu bagaimana. Loh iya teman-teman ya. Jadi teman-teman Ton Senin, ketika Anda ini terkena sihir itu angel kan nih. Wangel kan nih. Kesadaran itu juga sulit ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam diri Anda ini sudah terkontaminasi, sudah tercemar oleh energi dari makhluk halus tadi. Ya, contoh ya, tidak tak contohkan orang lain, tak contohkan diri saya sendiri. Ketika saya terkena sihir telur sandet itu wangel wis. Wis pokoknya menurutku bener dok wis kayak gitu. Walaupun kehidupan saya semakin hari semakin hancur. Bukan semakin meningkat, semakin hancur. Baru nanti akan muncul kesadaran itu wis hancur total ya. Baru akan muncul kesadaran untuk memperbaiki diri. Nah, jadi seperti itu. Ya, misalkan Anda ini punya adik. Adik Anda ini terkena sihir, teluh santet. Enggak sadar dia gitu ya. Orang terkena sihir, teluh santet itu enggak sadar, teman-teman. Enggak sadar di dalam dirinya gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang terkena sihir, teluh santet itu makhluk halus yang ada di dalam tubuhnya itu akan memberikan bisikan-bisikan gitu. Sing intine kon niku bener gitu. Sekano salah. Nah, ketika katakanlah tersinggung, tergesek akan muncul emosi gitu. Akan seperti itu gitu. Ketika seorang terkena sihir, ketika seorang terkena teluh, ketika seseorang terkena santet itu akan seperti itu ya. Makanya dikandani ya apa ya ndak kena. Lo carane ya apa? Ya carane ya Anda yang harus berusaha, ya ndak usah dikandani ya. Anda langsung bisa melakukan terapi misalkan ya. Makanan atau minuman ya yang Anda sajikan ini Anda kasih doa. Nah, diwacana doa. Didoai ya. Atau Anda ajak ke arah-arah yang sifatnya positif ya, ikut pengajian misalkan. Anda ajak darusan misalkan, Anda ajak terawih misalkan, itu kan pasti menolak gitu. Tapi Anda tetap berusaha. Caranya seperti itu, sampai muncul kesadaran dirinya gitu. Kesadaran bahwasanya dirinya itu ada energi negatif. Loh ini memang sulit seperti itu, kesadaran diri itu memang sulit ya. Nggak muncul dengan sendirinya. Orang memiliki kesadaran diri itu nggak muncul dengan sendirinya. Biasanya ada peristiwa yang melatar belakanginya sehingga dia itu muncul kesadaran diri. Nah, paham ya dengan apa yang saya sampaikan? Orang terkena sihir, orang terkena teluh santet itu tidak sadar dirinya terkena teluh, terkena santet. Loh ini yang saya alami itu seperti itu. Nah, orang lain bisa melihat. Orang lain bisa melihat kalau kita itu terkena sihir, terkena teluh, terkena santet. Ya seperti teman saya itu ya, melihat saya, kamu itu kok seperti beda, seperti enggak seperti dulu. Itu penglihatan teman saya. Tapi teman saya biasa saja gitu, enggak mau memberitahu saya gitu. Ya, biarkan saja. Nanti suatu saat Anda akan sadar gitu, bahwasanya ada sesuatu yang enggak beres. Loh iya gitu. Nah, ketika sudah meledak ya, sudah hancur semua, muncul kesadaran diri saya. Akhirnya apa? Yo ditirakati, yo ibadah dan sebagainya. Nah, di situ nanti Anda akan muncul kesadaran diri. Oh, nah, seperti itu. Makanya ya, kenapa kok orang terkena sihir, teluh santet itu butuh diruqyah gitu ya. Butuh dibersihkan. Tujuannya untuk membuka kesadaran dirinya 1% saja. Untuk menyembuhkan ndak iso. Ruqyah itu menyembuhkan ndak iso. Hanya untuk membersihkan kesadaran diri. Lah, ketika sudah muncul kesadaran diri, maka akan ada inisiatif.
akan ada niat dari si pemilik badan tadi untuk membersihkan energi negatif yang ada di dalam tubuhnya, melakukan ritual sendiri, melakukan tirakat sendiri. Lah itulah ya teman-teman weton Senin, kalau seseorang terkena sihir, teluh, santet, itu akan seperti itu. Ya, semoga ini bisa Anda pahami ya. Dan teruslah berusaha ya untuk mencari strategi ya apa carane. Ya ibarat Anda ini Anda pegang ya, saudara Anda bawa ke tukang ruqyah. Sama seperti itu loh ya. Hanya untuk membuka kesadaran dirinya, dan ini juga bisa Anda lakukan sendiri. Misalkan ya Anda puasa Ramadan ini ya sering wirid, sering dzikir ya, Anda tiupkan ke air ya, terus suruh buat mandi, atau jangan ngomong-ngomong, wes Anda campurkan sendiri ya di air mandi Anda juga bisa. Atau Anda cari bambu kuning ya, Anda potong bambu kuning, masukkan ke kamar mandi Anda, kecil saja cekak ketok, itu juga bisa menjadi terapi juga. Atau Anda beli minyak jakfaron merah, Anda teteskan, Anda suruh buat mandi, itu juga bisa. Caranya seperti itu ya. Jadi harus ada laku ya, yang mana laku itu tidak diketahui. Atau Anda katakanlah pakai daun kelor misalkan, masak sayur kelor ya, dimasak sayur kelor dicampur sambal tempe sing enak. Caranya seperti itu. Jadi tidak perlu Anda takut-takuti dan tidak perlu Anda paksa ya. Ibaratnya jangan sampai tahu. Walaupun ya makhluk halus itu tahu teman-teman ya. Makhluk halus itu tahu kalau Anda melakukan itu. Akhirnya apa? Memberitahu gitu. Loh, kadang juga repot itu loh ya. Kadang juga repot. Ya, kita pakai strategi semacam itu. Ya, pernah saya teman-teman ya. Di rumah saya itu ya. Kan ada keponakan ya yang ditumbalkan. Ya. Air yang ada di rumah saya ini tak tirakati gitu kan. Tak tirakati. Dia tidak menyentuh, tidak minum air itu. Biasanya kalau minum itu habis 1 liter 2 liter, supaya di luar kebiasaan manusia. Tak coba, tak tirakati gitu. Air itu tak tirakati. 1 gelas saya tidak minum gitu. Loh ini kan ya itu loh. Malu halus seperti itu. Makanya butuh strategi kita. Ya cara-cara ya seperti bambu kuning itu ya, dimasukkan ya. Tujuan kita apa? Untuk membuka 1% saja kesadaran dirinya ya, sehingga ketika dia memiliki kesadaran diri, maka dia akan tahu bahwasanya dirinya ini terkena sihir, teluh, santet, dan dia pasti akan melakukan perubahan untuk menyembuhkan dirinya sendiri ya. Demikian yang bisa saya sampaikan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.